bagaimana seharusnya pemuda Kristen bersikap dan merespons pop culture. Saudara melihat di dalam culture apapun ya, whether itu pop culture atau any kind of culture, kita selalu mesti bisa membedakan yang mana itu ada pengaruh daripada common grace. Jadi nggak mungkin sepenuhnya jelek buruk sampai nggak ada benar-benarnya sedikit pun ya. Nggak mungkin seperti itu ya. Perkataan kalau nggak salah Hegel ya, itu jam rusak pun itu dalam satu hari benar 2 kali, betul kan ya? Berhenti jam 6 gitu ya. Paling sedikit kan benar 2 kali, jam 6 pagi sama jam sore gitu. Culture itu serusak-rusaknya pasti ada benarnya gitu. Karena masih ada anugerah Tuhan. Di sisi yang lain, itu ada pengaruh dari dosa. Jadi both common grace and dosa. Nah kalau sudah mempelajari pneumatologi, doktrin Roh Kudus, itu salah satunya kan menguji berbagai macam roh. Menguji roh di dalam pengertian roh yang ada pada culture. Kita mesti bisa menguji roh itu. Ini gradasinya seperti apa? Kehadiran common grace itu berapa dalam? Atau pengaruh daripada dosa itu berapa dalam? Nah itu sudah mesti bisa timbang di dalam hal ini. Tentu saja nggak mungkin menguji ini tanpa kitab suci, ya nggak mungkin. Gitu. Saudara perlu kitab suci untuk bisa membedakan. Saya percaya di dalam pop culture pasti ada positifnya. Ya. Di dalam pop culture itu kan seringkali juga dikaitkan dengan filosofi pragmatisme. Seperti yang diwakili oleh pemikir Cliff Bell. Cliff Bell itu memberikan teori estetik. Orang kalau mau ada seni itu seperti kayak mesti pergi ke satu tempat tertentu gitu misalnya. Kalau mau lihat lukisan mesti pergi ke museum gitu misalnya ya. Kalau mau dengar musik perginya ke concert hall gitu misalnya ya. Lalu dikritik sama filsuf pragmatis gitu, Dewey misalnya, yang mengatakan harusnya tuh seni kan bukan elitis kayak begitu ya. Saya mesti pergi ke concert hall dulu, bayar karcis lagi dan sebagian ke museum dan seterusnya. Lalu saya di situ baru bisa mengagumi seni-seni elit itu ya, fine art. Sehingga di dalam pragmatisme itu terus kemudian mereka mengkritik so-called high and low art ya. Lalu terus mereka mengusulkan ini sekarang ya, solusinya mereka, sudahlah kita nggak usah masuk ke distingsi high and low art seperti itu. Kita ganti aja dengan art yang bisa hadir di dalam kehidupan manusia sehari-hari, which is pop culture maksudnya, pop art ya. Nah di sini kita ada berseberangan, so kita share the same concern dengan para pragmatis ya. Jangan lupa ya, pendekatan kita selalu double perspektif itu. Common grace and sin and common grace. Common grace-nya di mana? Ya, itu kritika estetika pragmatis terhadap estetika modern itu ada benar-benar. Karena memang kita sepakat bahwa art itu nggak seharusnya membawa kepada cultural elitism. Tapi kalau dilihat keberbedaannya, kita nggak sepakat dengan kaum pragmatis di dalam melihat solusinya itu ya pop culture. Solusinya kita adalah katekisasi. Solusinya kita adalah art appreciation. Nah ini jalan salib, sudah jalan salib. Karena ya ini nggak bisa cepat ya, nggak bisa instan. Ini yang dilakukan oleh para reformator. Alkitab itu tadinya kan cuma bisa dimengerti oleh segelintir orang, certain elitis yang bisa mengerti gitu ya, kaum klerus, orang-orang yang sekolah teologi ya, yang mengerti bahasa Latin, Gerika, Ibrani dan sebagainya. Tapi terus kemudian Zwingli ya di Zurich, di Münster, dia memulai khotbah ekspositori, dia khotbahkan seluruh Matius. Ya. Itu sebetulnya cara mengajar seperti itu adalah metode di universitas. Yang sulit itu dibuat sederhana. Tapi balik lagi saya, di dalam pop culture itu sepertinya ada kecenderungan sengaja mempertahankan kedangkalan. Padahal kalau kita melihat di dalam Alkitab itu orang Kristen kan bertumbuh ya. Kita bisa start dengan takaran anak-anak, boleh saja gitu. Tapi kita kan grow ya, sebetulnya grow. Pemahaman saudara tentang Alkitab, ya, pemahaman teologi saudara, harusnya kan berbeda ya dengan 10 tahun lalu, misalnya gitu contoh. Sebenarnya pop culture persoalannya bukan cuma di dalam musik atau di dalam art ya, tapi juga bisa ada worship yang kayak pop culture juga gitu, yang muter-muter di tempat yang sama gitu, sengaja mempertahankan kedangkalan dengan harapan supaya bisa diakses oleh semua orang. Tapi akhirnya jadi klise itu klise, sudah tahu istilah klise ya? Ulang-ulang ngomong di tempat yang sama terus bicara itu lagi itu memuakkan, saya betul-betul memuakkan. Jadi dalam hal ini saya pop culture itu sebetulnya ada bahayanya, nggak cocok sama cerita Parable of the Talents ya. Kalau saudara membaca itu hamba pertama, hamba kedua, yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4, yang 1 tetap 1. 1 tetap 1 itu masalah saya kalau dari perspektif Alkitab. Jadi coba saudara pikirkan bagian itu ya waktu kita mempelajari tentang pop culture.